Pagi Bu Ika, gimana kabarnya hari ini? Pagi Pak Nuril, puji Tuhan baik. Kalau Pak Nuril sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat Bu, seperti yang bisa Bu Ika lihat saat ini. Bu Ika, apakah Puji ada Tuhan. waktu? Sementara ini ada Pak. Ada apa ya? Begini Bu, saya sedikit ada permasalahan ini. Apa Ibu bersedia untuk mendengarkan saya bercerita? Oh begitu, boleh. Silahkan Bapak. Eh, Bapak kalau mau cerita monggo. Ini Bu, saya itu ke depannya akan menemukan pemecahan dari hal yang saya hadapi gitu loh. Saya harapannya seperti itu. Oh harapannya Bapak seperti itu. Memangnya ada apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Permasalahannya itu tentang yang ada di kelas, Bu. Saya itu ingin mengenal gitu loh, murid-murid yang ada di dalam kelas itu lebih jauh lagi begitu. Iya, permasalahannya sih berhubungan sama anak-anak sih pasti. Oh begitu. Memangnya anak-anaknya kenapa ya Pak? Begini, Bu Ike, dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang kesulitan dalam memahami materi yang saya sampaikan begitu. Oh gitu. Hmm, Kira-kira Bapak tahu nggak penyebabnya itu kenapa ya? Kok bisa sampai kayak gitu? Nah, itu Bu. Kalau ini menurut pandangan saya ya, sepertinya itu ada beberapa faktor sih Bu yang menyebabkan anak-anak kesulitan memahami materi pembelajaran. Gitu ya Pak. Eh, Nah, saya juga masih observasi sebetulnya sih. Jadi kira-kira Begitu. gimana Bu ya? Seberapa besar harapan Bapak eh, agar murid tersebut dapat menerima materi? Kalau harapan saya pribadi ya besar pasti biar anak-anak juga cepat memahami materinya begitu kan Bu. Eh, Mm-mm. tapi ya melihat keadaan saat ini agak sulit juga soalnya harapannya itu gini kayak anak-anak dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan dalam bentuk kuis, kemudian mereka juga di kelas tuh kadang ya nggak hanya melamun Bu, tapi mereka juga bengong saja begitu Bu. Oh gitu. Jadi Bapak itu memberikan kuis supaya anak-anak itu tidak hanya melamun gitu ya Pak. Iya, Apakah betul itu? iya Bu, betul seperti itu sih. Oh, paling tidak memberikan respon yang baik atau positif gitu ya terhadap pembelajaran Bapak. Baik, setelah Pak Nuril mengetahui penyebabnya, menurut Pak Nuril, bagaimana langkah yang mau Bapak ambil untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah tersebut? Nah ini Bu, sempat terfikirkan oleh saya itu hal yang akan saya lakukan ya. Pertama mungkin eh, bagi siswa saya yang tidak sarapan tadi itu ya kan saya juga mengamati observasi ternyata juga ada faktor karena mereka tidak sarapan. Jadi kalau ada siswa yang nggak sarapan, saya akan mencoba ingatkan mereka bahwa sarapan itu sangat penting dilakukan. Eh, Kemudian memastikan juga kepada orang tua agar memberikan sarapan pada anak-anaknya setiap pagi begitu. Nah untuk yang kedua, bagi siswa itu yang pemahamannya memang lambat, saya akan mencoba memberikan tambahan pembelajaran yang lebih daripada teman-temannya di kelas. Oh, begitu ya Pak ya. Bagus itu Pak. Menurut saya, kalau begitu rencana Bapak maunya kapan? Dan seperti Kalau apa bentuknya? nggih, nah kalau rencana saya nggih, saya akan memberikan bimbingan seperti latihan-latihan soal tentang pemahaman materi yang saya berikan ya secepatnya Bu dengan cara yang diberikan soal-soal yang lebih daripada teman-temannya agar dapat dipelajari lagi begitu. Oh, gitu. Kira-kira Bapak mau melakukan apa kegiatan tersebut kapan ya, Pak? Kalau pendampingannya ya kemungkinan tidak di jam KBM ya Bu ya di setelah jam KBM-nya mungkin di selesai sekolah begitu di waktu-waktu luang saya juga begitu mungkin. Oh, begitu. Berarti setelah pulang sekolah,
Bapak akan memberikan latihan tambahan gitu ya bagi Ya, anak-anak yang soalnya khawatirnya memiliki. nanti mengganggu sih kalau di jam KBM kan kasihan teman-teman yang sudah beres begitu. Iya, betul, Pak. Wah, Bapak punya rencana bagus itu, Pak. Terus eh, komitmen Bapak terhadap rencana ini, rencana penyelesaian masalah ini yang akan Bapak terapkan itu apa, Pak? Kalau komitmen ya Bu ya, ya tentunya saya akan melakukan secara kontinu, berkala ya, berkelanjutan itu pasti Bu. Terus konsisten lah nanti sampai terlihat perubahan pada murid saya tadi itu Bu itu. Baik. Menurut Bapak, kira-kira ada enggak maksudnya yang terlibat dalam membantu Pak Nuril mewujudkan komitmen Nah, tersebut? nah betul Bu. Ya kalau dalam hal ini tentunya saya akan melibatkan Bapak Kepala Sekolah, kemudian orang tua murid tersebut dan pastinya teman sejawat di sekolah. Oh gitu, baik. Berarti harus ada kolaborasi ya Pak ya, agar berhasil dalam mewujudkan komitmen ini. Kemudian, menurut Bapak, bagaimana tindak lanjut yang Bapak lakukan untuk ke depannya? Saya akan mencoba menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua pastinya Bu Ika karena dia kan juga ada bersinggungan dengan orang tua juga nih. Kemudian menjaga komitmen agar sama-sama memberi bimbingan kepada murid yang punya pemahaman lambat begitu. Oh gitu, wah bagus sekali langkah tindak lanjut yang Bapak ambil. Baik Pak Nuril, saya bertanya kepada Bapak. Sekarang, setelah Bapak menceritakan semuanya, memberikan solusi sampai tindak lanjut, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Nah ini perasaan sih ya lumayan lega lah karena dapat berbagi cerita ya dan dapat mendapat pencerahan juga yang baik dari permasalahan yang terjadi di kelas saya begitu Bu Ika. Syukurlah Pak. Saya rasa perbincangan ini luar biasa ya Pak. Saya juga belajar dari Bapak eh, terkait permasalahan Bapak. Mungkin saya bisa juga meniru semangat Bapak. Mudah-mudahan Bapak akan kehidupan depannya akan melakukan dengan semangat. Gitu ya Pak ya. Ya, ya pasti Bu Ika. Kalau semangat itu mah memang modal saya dari awal. Ya bermodalkan semangat saja untuk memastikan penjaminan mutu para siswa. Wah, nggih begitu. Ya. Wah, siap, siap, siap. Baik. Kira-kira ada yang ingin dibicarakan lagi Pak Nuril? Saya rasa sudah cukup Bu Ika. Baik Pak Nuril. Kalau begitu, eh, saya mau kembali ke aktivitas saya lagi ya Pak ya. Saya berdoa semoga permasalahan Bapak cepat selesai, tindak lanjutnya, langkah-langkah ke depan dapat berjalan dengan Amin. lancar. Siap, terima kasih Bu Ika karena sudah mau meluangkan waktu dan juga menjadi teman berbagi nih untuk permasalahan saya di kelas Bu Ika. Iya Pak, sama-sama. Saya juga berterima kasih. Mari Pak Nuril, selamat Mari Bu pagi. Ika, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Bapak. Ya. Selamat pagi Pak Nuril. Oh, Bu Ike, ya Bu, selamat pagi. Wah, sudah lama sekali Bu ya, kita ada ngobrol ya. Iya ya Pak, kita sama-sama sibuk. Pak Nuril gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ike baik, seperti yang Bu Ike bisa lihat. Bu Ike sendiri bagaimana Bu kabarnya? Puji Tuhan Pak, baik juga. Cuma ini loh Pak, saya tuh sedikit bingung. Kira-kira Pak Nuril ada waktu enggak? Loh, bingung kenapa Bu Ike? Kebetulan ini saya sedang santai sih. Walaupun saya ada kesibukan, kayaknya saya kepo ini Bu. Ingin tahu kira-kira ada apa ini. Kok ada kebingungan? Iya, Mari Bu, silakan aja, duduk Bu. Pak. Mari silakan duduk Bu, biar lebih nyaman. Iya, sebenarnya saya terima kasih loh Pak, Bapak sudah meluangkan waktu buat saya. Oh, enggak Bu, eh enggak mengganggu kok Bu. Bu Ike ada yang mau Bu Ike harapkan kah dari ngobrolnya kita nanti ini? iya Pak, ini loh, saya tuh ingin curhat tentang masalah yang saya hadapi. Nanti dengan bercerita dengan Bapak, masalah yang saya hadapi bagaimana, nanti dengan pembicaraan kita ini, saya berharap untuk mendapatkan solusi yang terbaik gitu loh Pak. Oh, Begitu. semoga Bu ya.
Masalah apa Bu Ike yang ingin diceritakan nih kira-kira? Gini, kemarin itu pada saat pembagian kepanitiaan, saya tuh mendapatkan amanah, Pak. Saya tuh dijadikan koordinator materi budaya positif dan keyakinan kelas. Padahal kan Bapak tahu sendiri, saya itu kan masih guru baru, Pak. Oh iya, betul sih Bu. Lalu apa yang Ibu lakukan saat itu Bu? Yang waktu saat diminta menjadi PJ itu gimana Bu? Ya, karena karena saya juga masih baru ya, ya mau nggak mau, walaupun hati juga merasa nggak enak, ya saya tetap menerima, Pak. Kan Bapak tahu kita kan juga CGP di sekolah ini. Oh gitu Bu ya. Lantas langkah seperti apa Bu yang selanjutnya kira-kira diambil oleh Bu Ike nanti? Gini Pak, saya itu punya rencana untuk meminta arahan Bapak Ibu guru senior di MGMP. Nanti saya minta apa namanya eh, mereka untuk bersama-sama dengan saya menyusun materi PPT-nya Pak di MGMP-nya. Oh gitu. Bagus sih Bu saya rasa itu. Jadi nanti minta bantuan MGMP nggih. Kalau setelah itu Bu Ike, setelah minta bantuan MGMP, kemudian Bu Ike ngapain Bu? Sebenarnya kemarin itu kan kita kan sudah dapat materi modul 2.2 itu ya Pak ya tentang budaya Betul. positif. Itu sedikit terbantu gitu loh Pak. Namun posisi saya adalah guru baru yang menjadi tantangan saya itu kan belum banyak mengetahui budaya di sekolah kita ini loh Pak. Betul betul. Iya sih Bu betul betul. Lalu bagaimana Bu Ike menyikapi kendala ini Bu? Karena ya kita tahu lah persiapannya kan sudah hari Senin depan itu Bu untuk MPLS-nya. Iya Pak. Jadi nanti saya langsung ngomong atau ya konsultasi lah dengan ketua panitia baiknya gimana. Apakah saya bisa mendapatkan bantuan tenaga dibantu guru lain gitu Pak. Biar saya Hmm, itu paling tidak ngerti lah budaya sekolah kita yang bagaimana. oke. Responnya Pak Ketua kemarin gimana waktu jenengan konsultasi begitu? Iya, puji Tuhan kemarin tuh ketua panitia itu eh, sangat mendukung sih Pak. Lalu saya diberikan bantuan personil 2 guru Oh, untuk alhamdulillah. membantu saya mempersiapkan materi tersebut Pak. Alhamdulillah Bu itu Bu. Rencananya Bu kapan Bu Ike mulai berkolaborasi dengan kedua rekan guru tersebut Bu? Nah ini mulai besok Pak, karena kan seminggu lagi kita sudah MPLS ya, jadi Betul. secepatnya lah saya berkolaborasi. Jadi saya akan menemui kedua guru tersebut pada saat jam-jam istirahat, Pak, untuk Hmm. berdiskusi hal-hal apa yang diperlukan nanti untuk disiapkan di dalam materi tersebut. Begitu. Oh gitu Bu ya. Terus gimana Bu? Bu Ika kolaborasinya nanti gimana tuh dengan kedua rekan guru? Juga ini kan Bu nanti kan juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru lain pemateri nggih Bu nggih. Gimana Bu itu nanti? Iya, eh, nanti yang pertama ada 2 rencana sih, Pak. Yang pertama nanti saya akan mengadakan rapat kecil-kecilan bertiga saya dengan 2 rekan kerja saya itu. Dan setelah itu saya dengan kedua guru tersebut untuk memutuskan materi apa yang nanti akan kami sampaikan. Jika sudah, baru langkah kedua, kami akan bawa ke forum diseminasi atau pelatihan skala besar gitu loh Pak, dengan seluruh Bapak Ibu pemateri MPLS, tema budaya positif dan keyakinan kelas. Oh Begitu Pak rencana alhamdulillah saya. kalau begitu Bu. Berarti sudah tahu Bu ya apa yang akan dilakukan sebagai solusi dari permasalahan tadi nggih. Semoga lancar Bu dan mendapat hasil terbaik Bu Ika. Amin, terima kasih Pak. Makasih juga loh Bapak sudah menjadi pendengar yang baik untuk masalah saya. Semoga Bapak selalu mendapat keberkahan. Siap siap sama-sama Bu Ika. Doa terbaik juga buat Bu Ika nggih. Ye, amin. Pak, kalau gitu saya mohon pamit dulu Pak ya. Saya masih ada kelas lagi. Siap. Terima kasih Pak atas Sama-sama waktunya. Bu Ika ya.